Kalau AC dicuci 6-7 bulan, apakah AC freon berkurang cepat, Bang? Atau apa masalahnya jika AC dicuci 6-7 bulan? Nah, ini untuk teman-teman konsumen ya. Untuk teman-teman konsumen, freon tidak akan berkurang karena AC-nya kotor. Ingat, jadi satu-satunya penyebab freon berkurang hanyalah karena kebocoran. Tanpa kebocoran, freon tidak akan pernah berkurang selamanya. Jadi AC abang kotor itu tidak menyebabkan freon akan berkurang. Ya. Jadi ingat, jangan sampai dibohongin oleh konsumen. Jangan sampai dibohongin oleh oknum-oknum teknisi ya. Kalau ada teknisi bilang, Pak, ini freonnya berkurang karena AC-nya sudah 6 bulan, 7 bulan, atau 1 tahun nggak dicuci. Itu bohong besar ya, bohong banget. Selama tidak ada kebocoran, maka freon tidak akan berkurang. Yang dilakukan hanyalah cukup dicuci. Lalu apa efeknya jika AC kotor, kelewat kotor ya, sampai 6 bulan atau 7 bulan nggak dicuci? Itu yang jelas AC-nya jadi nggak dingin ya, nggak dingin karena suhu ruangan susah untuk tercapai. Udara yang dihasilkan tidak sehat, bau apek AC-nya. Ampere naik ya, jelas ampere naik ya. Nah, kalau ampere naik itu konsumsi listrik jadi sedikit boros ya, karena wattnya naik. Contoh misal gini teman-teman. Gini, misalkan AC teman-teman itu normalnya pada saat AC-nya bersih 1,9 ya, ampernya 1,9 9A. Nah, 1,9 ini untuk kita tahu apa wattnya itu berarti kali 220 kali volt ya, voltase. Sama dengan itu hasilnya 418 watt ya, 418 watt. Nah, ini normalnya misalkan 1,9 ya, 1,9 ampere dikali 220 volt, maka hasilnya 818 watt. Nah, inilah 818 watt ini wattnya AC kita ya. Nah, karena AC-nya kotor, maka ampernya akan naik ya. Ampernya naik. Jadi misalkan contohnya itu 2,1 ya. Dari 1,9 ini jadi 2,1 karena ampernya, karena AC-nya kotor ya. Lalu dikali voltase 220 volt, maka hasilnya jadi 462 ya, 462 watt. Nah, naik ya, dari 418 jadi 462 watt. Itu kalau dia naiknya 2,1 ya. Kalau dia jadi 2,5, 2,7, maka AC yang setengah PK tadi jadi AC 3/4 PK. Wattnya naik tapi AC tetap nggak dingin. Karena apa? Karena kotor ya, suhu tidak tercapai. Naik ini karena kompresornya panas ya, panas karena dipaksa kerja. Oke, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman cuci AC-nya, maka ampernya akan turun lagi ya, kembali ke normalnya 1,9 lagi. Gitu teman-teman. Nah, efeknya lagi konsumsi listrik jadi boros ya, boros karena ya kayak tadi yang kita gambarin tadi, ampernya naik, ampere naik maka watt naik maka konsumsi listrik akan jadi boros gitu ya. Lalu umur kompresor akan pendek ya.
Kalau terus dipaksain bekerja dalam keadaan kotor AC-nya, itu umur kompresor bisa pendek karena kompresor bekerja terlalu keras ya. Sementara suhu tidak tercapai ya. Lalu suara AC akan sedikit berat, sedikit berisik ya, berisik karena ya tadi kembali ke kompresor bekerja terlalu keras. Apalagi AC tidak dingin, udara yang dihasilkan tidak sehat, bau apek, ampere naik, konsumsi listrik boros, umur pendek, umur kompresor pendek, AC agak berat, agak berisik. Itu efek-efeknya ya. Nah, sekali lagi untuk freon, selama tidak ada kebocoran maka freon tidak akan berkurang karena AC-nya kotor ya. Jadi jangan dibohongin, jangan mau dibohongin. Freon berkurang karena alasan AC sudah lama tidak dicuci. Misalkan teknisi cuci datang karena AC-nya ini udah lama nggak dicuci, misalkan 7 bulan atau 1 tahun, lalu teknisi bilang, Pak ini freonnya berkurang karena sudah lama tidak dicuci. Itu bohong besar ya, bohong banget. Jadi nggak ada rumusnya freon berkurang karena AC kotor, nggak masuk ya, nggak ketemu ya, nggak ketemu rumusnya. Satu-satunya penyebab freon berkurang itu adalah karena kebocoran. Nah, ini sering sekali ya, sering sekali dimanfaatkan oleh teknisi, terutama untuk konsumen-konsumen yang awam, yang nggak ngerti tentang AC. Biasanya oknum ini akan membaca, akan dilihat si konsumen ini paham apa enggak seluk-beluk AC. Kalau nggak paham maka itu bisa dijadikan alasan, AC kotor itu bisa dijadikan alasan untuk isi freon. Nah, untuk oknum, Bang, lu kok bahas freon terus? Nggak ada apa video yang lain, nggak ada konten yang lain. Ya, gue akan terus membahas tentang freon ini karena freon inilah yang paling sering lu manfaatkan, yang paling sering digunakan oleh oknum untuk membohongi konsumen karena paling simpel dapat cuan, dapat untung dari freon ini ya. Paling gampang. Untuk konsumen, pelajari seluk-beluk tentang AC. Nggak perlu mahir, yang penting tahu ya. Nggak perlu mahir prakteknya, yang penting tahu. Oh, cara kerja AC seperti ini. Contohnya kayak tadi, freon berarti tidak akan berkurang karena AC kotor. Satu-satunya penyebab freon berkurang itu karena kebocoran. Jadi selama tidak ada kebocoran maka freon tidak akan berkurang ya. Itu jangan dengerin alasan teknisi freon berkurang memuai, freon AC berkurang karena pakai pentil. Itu bohong ya. Karena nanti konsumen pasti akan ketemu dengan oknum-oknum yang menyamakan dengan pentil ban ya, pentil ban. Itu teknisi goblok yang nyamain dengan pentil ban. Dilihat dari wadah tempatnya aja, penyimpanannya itu ban ya, ban karet ya, jelas angin itu bisa berkurang karena ban itu ya nggak sekuat pipa tembaga. Dilihat dari bahannya aja beda. Kalau angin itu memuai sifatnya ya, memuai. Jadi kalau dia disimpan di dalam, walaupun di dalam wadah yang tertutup dari besi, dari gentong, dari tembaga sekalipun, angin itu akan memuai, akan berubah jadi air, uap air. Lihat aja di rem-rem mobil kontainer ya. Mobil kontainer yang pakai rem sistem hidrolik, yang sistem angin, itu mereka setiap beberapa jam atau beberapa hari, mereka akan mengeluarkan air dalam tabung penyimpanan udaranya itu. Nah, itu membuktikan bahwa udara angin itu akan berubah jadi air ya. Lalu kompresor angin ban yang tukang tambal ban itu, kompresor yang gede itu, tabung itu di dalam itu ada air. Mereka setiap berapa hari akan membuang air di dalam tabung itu. Nah, itu membuktikan bahwa angin itu berubah jadi uap air, berubah jadi air. Nah, kalau freon nggak begitu teman-teman. Freon nggak berubah seperti itu ya. Jadi kalau teknisi jadikan alasan untuk membohongin konsumen, itu
ganti teknisinya. Itu jelas oknum ya, buaya-buaya AC itu. Oke, gitu ya teman-teman, pembahasan mengenai freon berkurang karena AC kotor. Itu tidak berkurang ya, tidak akan berkurang selama tidak ada kebocoran. Makanya untuk teman-teman konsumen, pakailah pipa AC yang tebal ya, pipa AC yang tebal paling nggak 0,6 mili. Oke, terima kasih.